Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Budianto dengan NIM 1925-2266 dari kelas 1907 AF. Presentasi saya yaitu mengenai tentang implementasi IRP menggunakan Odoo Web. Kegiatan ini merupakan saya apresiasikan untuk mempresjidokakan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem IRP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika dan bekerjasama dengan Jidoka Sistem Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola operasional bisnis secara digital dan integrasi menggunakan solusi IRP dari Jidoka Sistem. IRP adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis dalam sebuah organisasi secara real-time dan terpusat. Baik, saya akan mendemonstrasikan aplikasi Odoo yang telah saya buat. Pertama, kita masuk ke website Odoo, yaitu odoo.com. Setelah masuk, kita klik yang di user ini, lalu pilih My Database. Setelah masuk di dalam database, ini adalah modul yang telah saya buat, yaitu Budi Resto. Lanjut, kita klik Connect. Nah, ini sudah masuk dalam aplikasinya. Di sini ada beberapa modul, yaitu modul diskusi, penjualan, dashboard, post, tampilan dapur, penagihan, pengaturan aplikasi, barcode, stok persediaan, pembelian, dan juga website. Baik, kita coba dari modul pembelian. Klik pembelian. Di sini ada beberapa menu dalam pembelian, yaitu ada order, produk, laporan, dan konfigurasi. Di menu konfigurasi, yaitu adalah menu untuk pengaturan user yang akan memakai aplikasi Odoo ini. Di sini saya membuat dua user yang aktif, yaitu sebagai pengguna dan juga administrator. Selanjutnya kita akan melakukan order kepada vendor. Klik order lalu permintaan penawaran. Setelah itu baru kita akan membuat orderan baru dengan mengklik tombol baru. Selanjutnya isi pemasok atau vendor yang akan kita hubungi untuk melakukan pemesanan. Misalnya di sini ada vendor UJ, Yuhu. Lanjut kita beri misalnya deadline order ya untuk di tanggal 31. Kedatangan yang diharapkan yaitu misal 1 minggu kemudian, yaitu tanggal 6 Januari 2026. Kita lakukan minta konfigurasi 1 hari sebelumnya apa tidak. Kalau ingin meminta konfigurasi, maka centang minta konfigurasi 1 hari sebelumnya. Lanjut kita tambahkan produk. Produk yang akan kita pesan apa aja. Klik tambahkan produk. Misal, di sini ada beberapa produk yang akan kita pesan, yang misalnya di sini ada bacon burger. Karena stoknya sudah menipis di persediaan, maka kita akan melakukan pemesanan kepada vendor baru. Klik produknya. Berapa yang banyak yang akan kita pesan, misalnya ada 100. Lanjut lagi, produk apa lagi yang akan kita pesan, misalnya minumannya seperti espresso, kopinya. Kita akan memesan juga sebanyak 100. Tambah produk lagi, misalnya kita mau memesan sandwich sebanyak 50. Setelah itu, selanjutnya kita melakukan kirim RFQ. Nah, setelah kirim RFQ ini, kita akan membuat email pengajuan kepada vendor yang akan kita hubungi atau yang akan kita pesan. Lanjut, klik kirim. Nah, setelah dikirim,
kita cek di dalam email vendor yang telah terdaftar di dalam sistem kita. Pada kesempatan ini, email yang digunakan adalah email seperti ini. Nah, kita refresh dulu. Nah, setelah pesanan dikirim, maka email vendor itu akan muncul pesanan kita. Nah, vendor bisa melihat apa yang telah kita pesan dengan mengklik lihat quotation. Nah, berikut adalah pesanan kita yang tadi kita buat, yaitu adalah bacon burger, espresso, club sandwich. Ini berfungsi sebagai vendor bisa mengecek apakah barang-barang yang kita pesan ini tersedia di gudangnya atau tidak. Nah, jika telah tersedia atau ada dan siap order, vendor itu bisa menuliskan pesan di sini. Misalnya siap untuk di order, kirim. Nah, setelah dikirim maka pesan ini yang ada dari email vendor akan masuk ke sistem Odoo kita. Kita cek. Kita refresh dulu. Jawabannya adalah siap untuk diorder. Nah, setelah siap untuk diorder, kita melakukan konfirmasi order, yaitu kita mengkonfirmasi kalau orderan kita ini kita order ke vendor tersebut. Nah, setelah dikonfirmasi, coba kita kirim pesan. Sudah konfirmasi order. Lanjut, pesan ini akan masuk ke dalam email ini. Yang tadi. Kita refresh lagi. Nah, sudah konfirmasi. Selanjutnya adalah kita lakukan klik terima tagihan. Nah, ini jika sudah diterima, ini transfer dibuat oleh P0004 yaitu kode dari faktur yang kita bikin tadi. Selanjutnya kita klik validasi. Nah, setelah validasi kita bisa mencetak dari fakturnya. Misalnya kita cetak. Nah, nah, berikut adalah cetakan hasil dari faktur yang telah kita pesan kepada vendor. Seperti itu. Kita coba di sini status dari penawaran kita. Nah, di sini telah berubah menjadi order pembelian. Seperti itu. Selanjutnya kita cek di vendornya. Lihat coach lagi. Ini kalau yang tadi. Nah, seperti itu. Ini PO yang 006 yang sudah dikonfirmasi, dia kirim lagi ke emailnya. Jadi kita berkomunikasi by sistem masuk ke emailnya vendor yang akan kita lakukan pemesanan. Seperti ini. Di sini misalnya kita mau connect with software bisa. Nah, jumlah barang yang dikirim dengan jumlah barang yang kita pesan itu bisa dicek sesuai atau tidak. Seperti ini. Sini ada sejarah komunikasinya. Jadi semua tercatat di dalam aplikasi Odoo sehingga memudahkan kita untuk melakukan tracing bila terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Oke, pada modul ini juga kita terdapat beberapa modul lainnya. Misalnya di sini ada website. Website ini memudahkan kita untuk melakukan pengembangan dari aplikasinya. Misal kita mau melakukan website untuk perusahaan kita. Di sini tinggal melakukan edit aja di sini. Klik tombol edit, kita sesuaikan dengan desain yang telah disediakan yang sesuai menurut kita. Misalnya kita mau ganti ini, bisa diganti saja dengan selamat datang di Resto Budi. Seperti itu, lanjut kita simpan dan dia akan set seperti ini.
Di sini juga ada beberapa tokonya kita lihat. Sini sudah dimasukin dengan barang-barang yang ada di aplikasi Odoo. UI UX-nya cukup menarik ya. Seperti itu. Kalau kita mau edit lagi, klik edit lagi. Kita mau nambahkan apa misalnya, nambahkan gambar. Atau kalau misalnya seperti ini, tambahin. Nah, dia masuk lagi. Ada, lalu kita simpan, maka sudah tersimpan di dalam website kita. Ya, seperti itu demonstrasi Odoo yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ERP merupakan solusi strategis untuk mengintegrasikan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat berbasis data. Keberhasilan ERP sangat bergantung pada komitmen manajemen, kesiapan SDM, dan perencanaan yang matang. Salah satu tools ERP yang dapat digunakan yaitu adalah Odoo, sehingga ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan data antar divisi, mengurangi duplikasi data, meningkatkan akurasi laporan, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.